Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kinematika vektor. Seperti yang sudah ditampilkan pada layar, pasti kalian sudah tidak asing dengan adanya pesawat terbang. Pesawat terbang yang ingin terbang dan mendarat menggunakan metode vektor, sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, tapi melalui arah vektor yang disesuaikan. Dengan demikian, orang-orang yang berada di dalamnya pun tidak jatuh dan terombang-ambing. Menurut Anda, bagaimana menyatakan posisi perpindahan percepatan pesawat tersebut berdasarkan analisis vektor? Nah, pada permasalahan ini saya akan membahas mengenai materi yang terkaitnya. Jadi, kinematika vektor ini terdiri dari 3 topik, yaitu yang pertama persamaan gerak dan analisis vektor, yang kedua perpindahan percepatan relatif, dan yang ketiga gerak parabola. Yang pertama, cara menentukan komponen vektor. Dalam analisis suatu vektor, terdapat 2 komponen utama yang harus kita ketahui, yaitu komponen horizontal atau sumbu X dan komponen vertikal atau sumbu Y. Kedua komponen vektor tersebut memiliki resultan yang memiliki besar dan arah. Nilai besarnya yaitu akar dari jumlah kuadrat komponen X dan Y, sedangkan arahnya adalah tangen dari komponen vertikal atau sumbu Y dibagi dengan komponen horizontal atau sumbu X. Cara menentukan komponen-komponen vektor adalah sebagai berikut, yaitu X sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Dan Y sama dengan R dikalikan dengan sin theta. Jadi untuk resultannya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk perhitungan tangen tetanya adalah Y per X. Selanjutnya, posisi dan perpindahan partikel. Suatu benda memiliki posisi dan perpindahan. Posisi merupakan suatu besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Perbedaan pada keduanya adalah posisi atau R merupakan kedudukan benda terhadap titik acuan. Posisi dapat dinyatakan dengan vektor-vektor satuan pada sumbu X yang ditulis dengan I dan sumbu Y ditulis dengan J. Persamaannya adalah R sama dengan XI plus YJ. R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan perpindahan yang dilambangkan dengan delta R adalah perubahan posisi benda dalam waktu tertentu. Perpindahan dapat dirumuskan delta R sama dengan R2 min R1. Delta R sama dengan delta XI plus delta YJ. Dan delta R dapat dihitung dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga perpindahan mempunyai arah. Cara menentukan nilai arah pada perpindahan adalah sebagai berikut. Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Suatu benda memiliki kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Perbedaannya adalah kecepatan rata-rata atau V adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan, atau dapat dicari dengan rumus V bar sama dengan delta R per delta T sama dengan R2 min R1. Kecepatan rata-rata partikel dalam bidang padat juga dinyatakan secara vektor, yaitu dalam komponen-komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu V bar sama dengan Vx bar I dan di plus Vy bar C. Sedangkan kecepatan sesaat merupakan turunan pertama atau diferensial dari fungsi posisi, yaitu V sama dengan R aksen sama dengan dr per dt. Integral suatu fungsi. Posisi partikel dapat ditentukan menggunakan integral dari fungsi kecepatan, yaitu X sama dengan X0 plus delta dengan plus integral dengan batas atas T dan batas bawah 0 dari Vx dt.
Sedangkan untuk mencari posisi partikel pada sumbu Y, yaitu sama dengan Y0 plus integral dari Vy dengan batas atas T dan batas bawah 0, dan dikalikan dengan dt. Lalu dapat dicari resultannya, yaitu R sama dengan R0 plus integral V dengan batas atas T dan batas bawah 0, dikalikan dengan dt. Percepatan partikel hampir serupa dengan kecepatan rata-rata dan sesaat. Suatu benda memiliki percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Perbedaannya adalah pada percepatan rata-rata ada perubahan kecepatan dalam waktu tertentu, yaitu A sama dengan delta V per delta T, dan A sama dengan AXI plus AYJ, dan A dapat dicari dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat dengan arah percepatan yaitu tan theta sama dengan AY per AX. Percepatan partikel. Percepatan sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi posisi. Nilainya adalah percepatan sama dengan R pangkat N sama dengan dV per dt sama dengan dr aksen per dt. Kecepatan dapat ditentukan menggunakan integral dari fungsi percepatan, yaitu dengan rumus V sama dengan V0 plus integral dari percepatan integral dari A dengan batas atas T dan batas bawah 0 dikalikan dengan dt. Suatu fungsi dari kinematika, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan, memiliki suatu hubungan. Hubungannya dapat digambarkan pada gambar di bawah. Ini merupakan hubungan terhadap fungsi dari kinematika. Pada gambar tersebut, diketahui bila R diketahui, maka V dan A dapat dicari dengan diferensial atau turunan. Demikian juga bila V diketahui, A dapat dicari dari penurunan V. Kemudian bila diketahui A-nya, maka persamaan kecepatan V dan posisi dapat ditentukan dengan integral. Demikian pula V diketahui, posisi dapat diselesaikan. Selanjutnya, kecepatan relatif. Kecepatan suatu benda dapat bersifat relatif, yaitu acuan terhadap pengukuran kecepatan harus dinyatakan dengan jelas. Untuk benda-benda yang berada di atas tanah, umumnya kecepatan benda ditetapkan terhadap acuan tanah. Kemudian untuk benda-benda yang bergerak di permukaan air, umumnya kecepatan benda ditetapkan terhadap acuan arus air. Kecepatan relatif A terhadap B adalah selisih antara kecepatan relatif A terhadap acuan bersama C dengan kecepatan relatif B terhadap acuan bersama C. Rumus kecepatan relatif dapat menjadi sebagai berikut. VAB sama dengan VAC diminus dengan VBC. Hal yang sama berlaku bagi perpindahan dan percepatan. Untuk tiga acuan A, B, dan C berlaku perpindahan relatif, yaitu XAB sama dengan XAC plus XBC. Kemudian untuk percepatan relatifnya, yaitu dapat dicari dengan A percepatan AB sama dengan percepatan AC plus percepatan BC. Sebagai contoh ilustrasi gerak relatif adalah gerak yang terjadi pada arus sungai. Sebuah perahu bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Lalu perahu tersebut diombang-ambingkan dengan arus sungai yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah kecepatan perahu yang diamati oleh seorang pengamat di titik B? Kecepatan perahu yang diamati oleh pengamat di titik B sama dengan V perahu ditambah dengan V arus sungai, yaitu dapat dicari dengan VB sama dengan VP plus VA. VB sama dengan untuk VP-nya adalah 25, di plus dengan VA-nya adalah 10. Jadi VB dapat diperoleh 35 meter per sekon. Ilustrasi di atas dapat ditunjukkan pada gambar 3. Ini merupakan gambar kecepatan relatif pada perahu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu gerak parabola.
Gerak parabola adalah resultan perpindahan suatu benda yang serentak melakukan gerak lurus beraturan pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Dalam menganalisis gerak parabola, kita dapat memandangnya sebagai dua gerak benda yang terpisah, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu Y. Setiap gerakan ini tidak saling mempengaruhi sehingga bola yang dijatuhkan bebas misalnya dan bola yang dilemparkan horizontal pada saat bersamaan akan jatuh di tanah pada saat yang bersamaan pula. Contoh gerak parabola dan komponen-komponennya ditunjukkan pada gambar 4 atau gambar selanjutnya. Dalam analisis gerak parabola ini, kita dapat membuat 3 asumsi, yaitu percepatan jatuh bebas yang dia memiliki besar yang tetap, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan, dan rotasi bumi tidak mempengaruhi gesekan. Berikut analisis dari gerakan parabola. Jadi, di sini terdapat, dalam gambar ini, terdapat komponen-komponen yang terjadi pada gerak parabola, yaitu persamaan kecepatan, ada kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal, kemudian ada waktu tertinggi, waktu terjauh, jarak terjauh, dan titik tertinggi. Dapat dilihat pada grafik di gerak parabola ini, diketahui kecepatan awal pada arah vertikal atau sumbu Y itu dapat dicari dengan V0Y sama dengan V0 dikalikan dengan sin A, sin alfa. Kemudian untuk arah horizontalnya dapat dicari dengan V0X sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa. Untuk kecepatan, yaitu pada arah vertikal atau sumbu Y dapat dicari dengan VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Untuk arah horizontal, yaitu dapat dicari dengan Vx sama dengan V0 sin alfa min GT. Untuk jarak atau ketinggian, yaitu pada arah vertikal dapat dicari dengan Y sama dengan V0T dikalikan dengan sin alfa min 1/2 GT kuadrat. Kemudian pada arah horizontal dapat dicari dengan X sama dengan V0T dikalikan dengan cos alfa. Kemudian untuk tinggi atau jarak maksimumnya, yaitu pada arah vertikal dapat dicari dengan Y max sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa, kemudian dibagi dengan 2G. Untuk arah horizontalnya, yaitu dapat dicari dengan X max sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa dibagi dengan G. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.